Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Sidik, NIM 4191121009 dari kelas Pendidikan Fisika C 2019. Di sini saya akan unjuk kerja untuk memenuhi tugas pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika tentang tes performa dan sikap ilmiah. Yang pertama, saya akan membahas tentang analisis situasi. Di mana yang pertama saya itu menganalisis situasi Kota Medan. Kota Medan yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara secara astronomis terletak antara 20,27 derajat sampai 20,47 derajat lintang utara dan 980,35 derajat sampai 980,44 derajat bujur timur, dengan ketinggian 2,5 sampai 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan merupakan salah satu dari 25 daerah tingkat 2 di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km persegi. Kota ini merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat 1 Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan sekolah, di mana datanya tersebut saya dapat dari PLP 1 saya yang berada di SMK Tritek Informatika Medan. Sini saya akan analisis lingkungan sekolah SMK Tritek Informatika Medan. SMK Tritek Informatika Medan merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan berstandar IT modern yang ada di Medan. SMK Tritek berada di Jalan Bayangkara, nomor 484, Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Gedung sekolah menengah kejuruan tersebut memiliki struktur bangunan yang minimalis dan berlantai 6. Bisa dilihat seperti tiga gambar yang berada di samping belah kiri ini merupakan dokumentasi SMK Tritek Informatika Medan. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang berada di SMK Tritek Informatika Medan. Yang pertama yaitu gurunya. Guru ada 75 guru, siswa laki-laki sebanyak 794 siswa, siswa perempuan 443 siswa, dan rombongan belajar sebanyak 35 rombongan belajar. Sarana dan prasarana yang pertama yaitu ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, wifi area, laboratorium, sarana olahraga, studio foto, sitting corner, CCTV. Yang selanjutnya yaitu prestasi sekolah. Sebenarnya banyak sekali prestasi sekolah yang dihasilkan dari SMK Tritek Informatika Medan, tapi hanya beberapa yang saya tampilkan, seperti juara 1 LKS bidang akuntansi dan animasi tingkat Kota Medan, juara 1 LKS bidang web design tingkat Kota Medan, juara 2 Prapon remaja di Kalimantan, juara 3 Tafis SMA SMK tingkat Kota Medan. Berikut adalah jurusan di SMK Tritek. Hanya 4 jurusan yang saya tampilkan, seperti jurusan perhotelan, jurusan teknik komputer jaringan, jurusan perbankan syariah, dan jurusan tata boga. Kita masuk ke analisis permasalahannya, di mana permasalahan yang terjadi ada dua. Dalam proses pembelajaran ada 3 aspek yang diperhatikan, yaitu perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan perilaku siswa. Perangkat pembelajaran berkaitan dengan materi yang akan menjadi acuan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP. Dalam proses pembelajaran, aspek yang diamati adalah bagaimana menguasai dan mengkondisikan kelas selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan tahap-tahapan yang ada. Di sini ada 2 permasalahan yang terjadi di SMK Tritek Informatika Medan.
Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara daring karena masih masa pandemi. Banyak ya siswa yang tidak mengikuti pembelajaran via Zoom. Dan yang kedua yaitu guru tidak melakukan praktikum di laboratorium. Dari permasalahan yang pertama, di SMK Tritek Medan dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring, hanya sekitar 3-7 siswa yang mengikuti pembelajaran via Zoom atau Google Meet, sehingga guru jarang menggunakan aplikasi seperti via Zoom dan Google Meet, sehingga guru hanya menggunakan media sosial seperti via WhatsApp untuk menjelaskan materi dan memberikan tugas-tugas kepada siswa. Yang permasalahan kedua yaitu guru tidak melakukan praktikum laboratorium. Guru tidak melakukan praktikum karena hal demikian tidak ada sistem penilaian sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa, sehingga guru tidak mengetahui kayak mana sih penilaian sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa karena tidak melakukan praktikum di laboratorium. Guru cenderung menilai siswa secara subjektif dengan hanya melihat siswa yang lebih dikenal dan terlihat lebih aktif akan diberikan nilai tinggi, yaitu perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah di sekolah. Yang pertama saya akan jelaskan tentang tes performa, yaitu konsep dasar tes performa. Menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 1987 tentang tes performa ialah tes yang menuntut tes T untuk menggerakkan atau menggunakan objek-objek untuk menyusun bagian-bagian dikerjakan dengan tepat. Dan menurut Smith dan Adam pada tahun 1972, performance test adalah suatu yang berhubungan dengan berbagai bentuk aktivitas fisik seperti memasang pola dengan bolak-balik kayu. Siswa bertindak atau mempraktekkan atau mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau ditanya. Misalnya, coba praktekkan cara menggosok gigi yang benar sesuai teratur, cara lompat atau loncat, cara berenang sesuai dengan gaya dan teknik tertentu. Tes performa sebagai suatu metode tidak hanya digunakan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani atau olahraga, tetapi dapat digunakan dalam menilai hasil belajar pelajaran tertentu, misalnya kayak ilmu sosial, IPA, bahasa, matematika, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem penilaian dalam tes performa. Performance test lebih mengacu kepada pendekatan penilaian atau criterion reference test atau acuan patokan, yaitu pengukuran keberhasilan belajar yang didasarkan atas penafsiran dari tingkah laku atau performance siswa berdasarkan kriteria atau standar penguasaan mutlak, relatif tetap atau berlaku untuk semua tes T. Derajat penguasaan siswa didasarkan pada tingkat tertentu yang harus dicapai. Ada rentangan suatu garis dari titik tidak menguasai sama sekali sampai pada suatu penugasan terakhir atau mutlak. Hasil belajar siswa terletak pada suatu titik penguasaan seperti ditandai oleh pembuatan performance yang diperhatikan tes T. Pengertian tingkat pencapaian sebagai kriteria ini tidak mutlak 100%, tetapi dapat bervariasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan guru sebelumnya. Yang penting ialah tingkah laku performance khusus yang tersirat dalam penguasaan tersebut dapat dipergunakan untuk menerangkan tugas khusus yang dilakukan siswa sebelum ia mencapai tahap kecakapan yang dimaksud, sehingga nyata dan jelas mana kecakapan yang sudah dikuasai dan mana yang belum dikuasai siswa. Selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian dalam tes performa. Aspek yang dinilai pada tes performa dapat menekankan pada proses, hasil, dan atau kombinasi dari keduanya. Yang pertama yaitu penilaian pada proses. Penilaian pada proses bagaimana cara yang ditempuh siswa dalam memperoleh atau melakukan suatu secara baik, benar, dan efektif. Contohnya mengajarkan keterampilan motorik seperti kayak berenang. Siswa tidak secara langsung dimasukkan ke dalam kolam renang, namun diajarkan dahulu bagaimana posisi kaki dan tangan yang benar, cara mengambil napas, kerjasama kaki tangan pernapasan.
Yang kedua yaitu penilaian pada hasil. Penilaian pada hasil misalnya pada pembelajaran menggambar atau melukis, keterampilan, kerajinan tangan, menjahit, dan lain-lainnya. Guru bisa jadi tidak menilai prosesnya, tapi menilai pada hasil akhir karya siswa tersebut. Selanjutnya yaitu konstruksi tes performa. Ada 4 yaitu tes tertulis paper and pencil performance, tes identifikasi, simulasi, dan sampel kerja atau work sample. Yang pertama yaitu tes tertulis atau paper and pencil performance. Tahap intermediasi suatu performa menuju tingkatan kenyataan yang lebih tinggi atau menggunakan peralatan yang sesungguhnya. Bentuk ini menekankan pada aplikasi pengetahuan atau keterampilan dalam latar simulasi. Contoh dalam mata pelajaran konstruksi tes, misalnya membuat seperangkat kisi-kisi tes dari suatu unit pengajaran dan membuat daftar cek untuk mengevaluasi suatu tes prestasi. Yang kedua yaitu tes identifikasi, di mana mencakup kedalaman variasi situasi tes yang mempresentasikan derajat kenyataan lapangan yang beragam. Umumnya ini dilakukan dalam lapangan pendidikan atau lembaga industri, misalnya identifikasi mengenai bagian performa tugas, misalnya menemukan konsleting pada suatu jaringan listrik. Ia akan mengidentifikasi alat-alat, perlengkapan, dan prosedur yang diperlukan untuk menangani tugas tersebut. Yang selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi lebih menekankan kepada prosedur, yaitu bagaimana siswa dapat menampilkan tingkah laku atau suatu tugas yang sama dalam situasi nyata sebagaimana ditampilkan dalam simulasi. Misalnya mendemonstrasikan berenang dengan gaya dan teknik tertentu, shadow boxing, atau mensimulasikan wawancara antara instruktur dengan pelamar kerja suatu pekerjaan. Ini digunakan dalam pengajaran untuk mengevaluasi tujuan. Dalam beberapa simulasi performance siswa digunakan sebagai penilaian akhir dari suatu keterampilan tertentu. Selanjutnya yaitu yang keempat, sampel kerja atau work sample. Ini merupakan tingkatan atau realisasi tertinggi. Di sini mengharuskan siswa untuk menampilkan tugas secara aktual yang mempresentasikan performa keseluruhan yang hendak diukur, meliputi elemen yang krusial dan penampilan yang terkontrol dengan standar tertentu. Setiap performa siswa pada suatu standar kemudian digunakan sebagai bukti dari abilitas individual atau mengenai suatu tugas dalam kondisi khusus atau tertentu. Contohnya dalam bidang bisnis atau ekonomi, siswa diharuskan untuk menuliskan catatan dengan cara singkat dari suatu diktat atau tulisan bisnis, atau siswa mengoperasikan suatu kunci pemrosesan data bisnis tertentu. Selanjutnya yaitu sikap ilmiah atau keterampilan dasar sains, keterampilan proses sains. Yang pertama yaitu pendekatan keterampilan, di mana proses keterampilan merupakan proses dapat didefinisikan sebagai perangkat keterampilan kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan ini dibedakan menjadi sejumlah keterampilan proses yang perlu dikuasai bila seseorang hendak mengembangkan pengetahuan sains dan metodenya. Menurut Patabunda pada tahun 2006, aspek pendekatan keterampilan proses meliputi keterampilan observasi, mengklasifikasi, berkomunikasi, memprediksi, menginferensi, merumuskan hipotesis, dan menginterpretasi, mengendalikan dan mengontrol variabel, dan keterampilan merancang eksperimen. Ya, ini berikut aspek-aspek pendekatan keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan observasi, di mana keterampilan melakukan observasi adalah kemampuan menggunakan panca indera untuk memperoleh data atau informasi. Kemampuan melakukan observasi merupakan keterampilan yang paling mendasar dan penting untuk mengembangkan keterampilan proses yang lainnya. Yang kedua yaitu keterampilan mengklasifikasi, adalah kemampuan mengkelompokkan atas aspek ciri tertentu. Keterampilan ini juga merupakan dasar pembentukan konsep.
Setiap objek dapat digolongkan atas dasar ukuran, bentuk, warna, atau sifat yang sama. Keterampilan mengukur diartikan sebagai kemampuan membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat yaitu keterampilan memprediksi. Adalah suatu perkiraan yang spesifik pada bentuk observasi yang akan datang. Prediksi harus didasarkan hasil observasi yang hati-hati, pengukuran yang teliti, bukan sekedar menebak tanpa ada dasarnya, karena prediksi menyatakan hubungan antar variabel yang diobservasikan. Yang kelima yaitu keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan. Kemampuan memaknakan hubungan antara variabel, mengolah dan mencari suatu pola yang mengarah pada penyusunan prediksi, hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Yang keenam yaitu keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi adalah keterampuan menyampaikan hasil pengamatan atau pengetahuan dimiliki kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Bentuknya biasa berupa laporan, grafik, gambar, diagram, atau tabel yang dapat disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu sikap ilmiah. Menurut Nuryani Rusmantan tahun 2007, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati, menirukan sesuatu yang positif, penguatan, serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang dicapai, keteguhan dan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran pendidik, dan sebagainya. Menurut Patabundu tahun 2006, dimensi sikap ilmiah dapat dilihat dari tabel berikut ini. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Indikatornya itu antusias mencari jawaban, perhatian pada objek yang diamati, antusias pada proses IPA, dan menanyakan setiap langkah kegiatan. Yang selanjutnya itu sikap respek terhadap data dan fakta. Indikatornya yaitu objektif atau jujur, tidak memanipulasi data, mengambil keputusan secara fakta, tidak mencampur fakta dengan pendapat. Selanjutnya itu sikap berpikir kritis. Indikatornya meragukan temuan teman, menanyakan setiap perubahan atau hal baru, mengulangi kegiatan yang dilakukan, tidak mengabaikan data sekecil pun. Yang keempat, sikap penuhan dan kreatif. Indikatornya itu menggunakan fakta untuk dasar konklusif, menunjukkan laporan berbeda dengan teman sekelas, merubah pendapat dan merespon terhadap fakta menggunakan alat tidak seperti biasanya. Selanjutnya itu sikap berpikir terbuka dan bekerja sama. Indikatornya menghargai pendapat atau temuan orang lain, mau berubah pendapat jika data kurang. Sikap ketekunan. Indikatornya melanjutkan penelitian jika tren hilang dan mengulangi percobaan meskipun berakibat gagal, menggapai satu kegiatan meskipun teman kelasnya selesai lebih awal. Yang selanjutnya itu sikap peka terhadap lingkungan. Indikator perhatian terhadap peristiwa sekitar, partisipasi pada kegiatan sosial, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tes performa merupakan bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, perbuatan, unjuk kerja, atau keterampilan melakukan tugas-tugas tertentu. Sedangkan sikap ilmiah adalah pola pikir umum seorang ilmuwan, yaitu objektif, keingintahuan, selalu bertanya dan menyimpulkan sesuatu sesuai dengan fakta. Dalam sikap ilmiah terdapat dua bagian penting, yaitu keterampilan dasar sains dan keterampilan proses sains. Dan dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.